Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Yulestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua yaitu jurnal umum. Nah, pengertian dari jurnal umum itu merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar, semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Nah, terus di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang dilengkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, ini adalah transaksi-transaksinya yang akan kita buat dalam Excel seperti ini. Nah, ini saya udah ketik duluan ininya. Ini akun-akunnya. Semua nih kita bisa copy dari yang akun ini. Kita bisa copy dari sini. Nah, terus di bawahnya ini kan ada kode bantu nih. Ini Toko Aftan, Toko Arama, sampai PT Sendal Perkasa. Juga kita copy paste dari kode bantu. Nah, ini kita bikin kolom tanggal 1 Desember 2020 karena kan yang di akun sama kode bantunya ini kan 31 November 2020, sedangkan ini kita kan mau bikin jurnal, jadi kita bikin awalnya 1 Desember 2020. Nah, ini keterangannya kita bikin semua saldo awal. Nah, saldo awal kita ambil debit kreditnya itu dari akun sama dari kode bantu. Nah, ini kita akan masukin transaksinya di bawah sini. Kita lihat transaksinya kan dari soal PPT ini nih, transaksi-transaksi ini. Nah, sebelum itu kita ke sheet akun dulu. Ini kita blok semuanya. Kita akan bikin range name-nya dulu. Klik formula, terus klik define name. Terus ininya klik ketik. Name-nya ini kita ketik kode underscore akun. Stopnya ini biarin tetap workbook, terus kita klik OK. Kan udah nih, udah ada range name-nya. Nah, setelah kita udah bikin range name, sekarang kita akan blok lagi ini semuanya sampai bawah, sampai beban lain-lain. Nah, ini kita akan bikin range name lagi. Ini bisa dengan dua cara, dengan define name, atau di sini, di pojok sini, kita bisa bikin cara satu lagi, ini namanya. Nah, yang di pojok sini namanya name box. Nah, ini kita blok semua, terus kita saya pakai cara yang define name ya. Terus ini kita bikin daftar underscore akun. Oke. Nah, udah ya. Nah, ini selanjutnya kita ke sheet kode bantu. Nah, ini kode ininya kita blok dulu, terus kayak tadi caranya kita klik define name, terus ini kode underscore bantu. Oke.
Nah, terus ini semua kita blok. Kita klik define name lagi. Ini kita tulis daftar underscore bantu. Oke. Sebelum kita mencatat transaksi ini, kita kan pergi ke sheet jurnal umum. Nah, terus kita bikin data validation dulu di kolom kode ini ya. Caranya itu kita klik data validation, terus ininya kita pilih list, ignore blanknya kita uncheck list, ininya kita ketik sama dengan kode bantu. Kode underscore bantu. Klik OK. Nah, ini sekarang kan tadi kan kita udah bikin nih data validation-nya. Nah, sekarang kita ke blok si akunnya ini. Nah, ini bikinnya itu ada dua cara. Ada cara manual. Cara manualnya itu bikin kita pakai formula VLOOKUP. Nah, ini kita tinggal terusin aja nih, lookup value, table array, call index 6, range lookup. Atau caranya kita klik formula insert function. Nah, ini kan udah ada nih VLOOKUP-nya, terus kita klik OK aja. Nah, kayak gini. Nah, ini lookup value-nya ini kita isi, kita klik aja yang di kolom kodenya nih kita sini kan jadi B41. Nah, di table underscore array ini kita klik kode underscore bantu. Nah, ini kolom ininya ini, kolom number-nya kita ketik 2. Kenapa 2? Karena di kolom sheet akunnya ini, nah akunnya ini berada di kolom kedua. Nah, yang range underscore lookup ini kita kan ketik false. Kita klik OK. Nah, ini transaksi pertama. Lihat di sini tanggal 2 Desember 2020, pembayaran sewa kantor PT FEB RC bulan November sebesar 500.000. Kita buka Excel. Ini kita klik 2 Desember 2020. Berarti kan kalau misalnya pembayaran sewa kantor berarti beban sewa pada kas. Nah, ini kita cari beban sewanya, kode bantunya berapa nih? Kita lihat 6.300. Keterangannya. Nah, ini udah kan? Ini otomatis akan nongol sendiri beban sewa kalau kita udah masukin kode ininya. Di sini keterangannya pembayaran sewa. Ini juga pembayaran sewa. Nah, sebesar 500.000 ya? 500.000 ya? Iya, 500.000. Di debit. Nah, habis itu kita di sini bikin 2 Desember 2020. Nah, ini kita pilih akun kas.
satu. Nah, ini akan muncul sendiri ya, kas kredit 500.000. Oke. Sekarang kita ke transaksi kedua. Nah, ini kita ke transaksi kedua tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, ini kita ke Excel. Sini kita tulis 5 Desember 2020. Ininya kita ituin kas. Sini kita pembayaran utang sebesar berapa? 10 juta. Ini kenapa kasnya di debit? Karena kan kita menerima pembayaran atas piutang ya, jadi kan kas kita nambah. Nah, ini 5 Desember 2020, ininya piutang. Piutang berapa kode bantunya? Mana ya? Piutang dagang, kode bantunya 1130. Oke, pembayaran piutang sebesar 10 juta. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Nah, ini kita tanggal 10 Desember 2020. Sini kendaraan 10. Kendaraan sini membeli kendaraan tunai. Sebentar, ini kita dari dulu. Ya. Sebesar berapa tadi? 12.500.000. Oke. Nah, di sini 10 Desember 2020 kasnya berarti berkurang ya. Kasnya berarti dikredit 12.500.000. Oke. Masuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 15 Desember 2020 membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Ini tanggal 15 Desember 2020. Sini peralatan debit, peralatan berapa nih kode bantunya? 1220. Dari peralatan membeli peralatan secara kredit sebesar 10.500.000. Nah, yang ininya utang, karena kan dia membeli secara kredit. Utang dagang 2.100.
Ini di copy aja sebesar 10.500.000. Itu utangnya dia bertambah. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Nah, ini transaksinya dibayar utang dagang kepada PT Sandal sebesar 15 juta. Kita klik 19 Desember 2020. Ini utang sebesar 15 juta pada kas. Kok besar 15 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahma sebesar 10 juta. Berarti kita klik 22 Desember 2020. Jika diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahma, berarti di sininya kas. Ini diterima pembayaran piutang sebesar ini salah. Sebesar apa tadi? 10 juta. Nah, di sininya piutang. Piutang 1130 besar 10 juta. Oke. Transaksi selanjutnya 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Nah, ini tanggal 23 Desember. Ininya bebannya 6.200. Ya, ininya pembayaran listrik dan telepon sebesar 150.000. Nah, ininya kas. Sebesar 150.000. Oke, transaksi selanjutnya pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000 tanggal 25 Desember 2020. Ini akunnya pembayaran gaji, mana gaji? Gaji, oh ini dia 6.100. Gaji karyawan
sebesar 2.500.000. Ini juga 2.500.000. Nah, di sini akunnya adalah kas. Karena kan kita membayar gaji karyawan. 6.100 ya. Oke. Maaf ya, ini salah. Ini harusnya gaji sama kas. Oke. Nah, ini karena transaksinya udah selesai, terakhir tanggal 25 Desember 2020, nah berarti transaksi kita di jurnal umum ini sudah selesai. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Layu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.